Driver atau pendorong terakhir adalah pricing ya. Nah, peran pricing dalam rantai pasok. Pricing ini menentukan berapa banyak harga yang harus dibayar oleh customer untuk produk atau jasa yang disediakan. Nah, pricing ini mempengaruhi tingkat layanan dari rantai pasok dan juga profil dari demand ya yang dipenuhi. Strategi pricing ini juga dapat digunakan untuk menyesuaikan antara demand dengan supply ya. Misalnya ketika oversupply ya, maka dilakukan diskon ya. Nah, sehingga memunculkan demand baru ya. Nah, peran pricing dalam strategi kompetitif ya. Nah, perusahaan bisa mengutilisasi secara optimal strategi pricing ini untuk memperbaiki efisiensi dan responsiveness-nya. Ya, jadi strategi pricing ini juga bervariasi ya, tergantung dari profil customer ya. Karena tadi ada customer yang atributnya itu lebih kepada inovasi ya, kepada kuantitas ya. Ketika misalnya membutuhkan kuantitas yang lebih tinggi ya, banyak ya, kita bisa melakukan penurunan harga gitu kan ya. Atau misalnya ketika customer-nya itu lebih kepada kualitas ya, pengiriman yang cepat ya. Nah, harganya tentu bisa kita atur lebih tinggi ya. Everyday low pricing atau high low pricing ya. Kalau everyday low pricing ya, jadi harganya tetap ya. Kalau high low pricing misalnya ketika weekdays itu harganya tinggi, ketika weekend harganya rendah, ada diskon. Atau ketika peak demand itu harganya tinggi, ketika low demand harganya rendah. Kemudian fixed price ya, atau dengan menu pricing ya. Kalau misalnya biaya marginal di rantai pasok atau nilai yang ditawarkan kepada customer itu bervariasi ya. Misalnya terkait waktu kirim ya, kemudian transportasi ya. Nah, ini bisa ditawarkan dalam bentuk menu pricing ya. Nah, misalnya apakah customer itu bisa mengambil sendiri barangnya kan? Ataukah dikirim langsung ke rumah ya? Ada pilihan ya. Nah, tapi ini perlu dipertimbangkan juga karena bisa memiliki impact negatif kepada profit ya. Apabila misalnya kita tidak bisa memperkirakan behavior dari customer tadi ya, apakah misalnya biaya untuk mengirim langsung itu lebih rendah ya dibandingkan misalnya biaya untuk customer pick up ya, atau yang lainnya ketika mempertimbangkan atribut-atribut seperti lead time atau waktu pengiriman. Berikut adalah metrik terkait dengan pricing ya. Ada profit margin ya, kemudian day sales outstanding ya, ini mulai dari barang itu dijual sampai kita memperoleh cash ya, atau pembayaran dari penjualan barang tersebut ya. Kemudian peningkatan biaya tetap untuk setiap order ya, peningkatan biaya variabel untuk setiap unit ya. Kemudian rata-rata harga penjualan, rata-rata ukuran order ya. Kemudian range dari harga penjualan, range dari periode penjualan ya. Secara umum ya, trade-off di dalam pricing adalah bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan ya. Jadi pemahaman terhadap struktur biaya dalam menjalankan aktivitas rantai pasok dan nilai yang bisa diberikan oleh aktivitas tersebut itu berpengaruh kepada pricing ya. Sehingga perlu dibuat strategi ya yang bisa mendukung efisiensi dalam rantai pasok ya. Mengurangi biaya rantai pasok dengan tetap mempertahankan market share ya, atau kalau bisa melakukan atau mengambil market share dari kompetitor. Nah, strategi diferensiasi harga ya bisa digunakan untuk menarik customer ya dengan kebutuhan yang beragam. Nah, strategi
seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya, atau kalau bisa dua-duanya ya, meningkatkan pendapatan sekaligus juga mengurangi biaya. Baik, demikian ya untuk unit 3. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.